Kenapa? Karena dari pengalaman saya, Kak, sebagai orang Sumeneb yang merantau pendidikan tinggi di Surabaya, itu ada semacam rasa culture shock. Kenapa? Karena mahasiswa Surabaya dan Malang itu, Kak, proses dialektikanya, diskusinya, terus proses penyerapan informasinya itu lebih tinggi daripada masyarakat yang ada di Sumeneb. Kenapa? Karena budaya diskusi dan budaya membaca itu kan belum terbentuk nih di Sumeneb dengan baik itu. Kenapa sih bacaan itu harus ditampung sama banyak orang gitu, Kak? Karena bacaan kalau hanya diendapkan sendiri itu tidak bisa berkembang gitu. Kalau kita ceritakan itu kan bisa menghasilkan proses diskusi yang panjang. Jadi kita bisa menambah perspektif yang baru. Kalau ada orang lain yang menceritakan yang mendengar cerita kita. Nah, apa kira-kira yang melatar belakangi namanya itu adalah baca Nemor, Mas? Banyak masyarakat itu yang bertanya kenapa sih kok komunitas itu kok dikasih nama Nemor gitu. Iya. Kalau bercandaan di internet itu karena kalau Nemor itu musim ocon. Jadinya capek kalau ada kegiatan. Tapi sebenarnya, Kak, ada filosofinya gitu. Iya. Kenapa kok Nemor? Nemor itu adalah singkatan dari Nempe Elmo Kumpire. Ini ada harapan yang disampaikan oleh Masnya terkait dari adanya komunitas baca Nemor yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kalau harapan saya ya, Kak, saya berharap lembaga pemerintah maupun lembaga swasta di Sumeneb itu bisa berkolaborasi dengan banyak komunitas literasi maupun komunitas budaya di Sumeneb. Karena dengan berkolaborasi, maka kita bisa menghadirkan ruang literasi yang lebih luas di masyarakat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh Teratai Madura dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, tepatnya di hari Sabtu ya, atau weekend, tanggal 9 Mei 2026, kita ada di program spesial khusus Teratai Madura untuk sore hari ini. Jadi saat ini merupakan podcast talk show, obras atau obrolan santai. Dan di studio kali ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Mas Akbar Maulana. Jadi beliau ini adalah founder dari komunitas Baca Nemor gitu ya. Nah, sebelum itu Teratai Madura, kita akan berikan satu judulnya yang diangkat untuk tema hari ini, yaitu adalah Dari Rak Buku ke Ruang Diskusi, Komunitas Baca di Tengah Kemajuan Teknologi. Sebelum itu Teratai Madura, kita tahu ya bahwa komunitas ini adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang literasi dan sampai saat ini masih eksis ya Mas ya di Kabupaten Sumeneb. Nah, oleh karena itu Teratai Madura, kalau kita sudah ngomongin buku, ini adalah suatu gambaran bahwa segala sesuatu yang kita cari, baik itu pendidikan, informasi, bahkan apapun itu ada dalam buku atau dari bacaan yang kita baca. Dan kita juga tahu kalau buku itu banyak sekali genrenya, paling tidak itu ada fiksi dan juga non-fiksi. Kalau dulu buku itu kita baca misalnya seperti di ruang perpustakaan dan lain sebagainya. Tapi makin ke sini di era modern, kemudian juga bertransformasi ke era digital, buku ini sudah tidak dibaca melalui fisik, tapi sekarang sudah beralih ke digital, misalnya melalui smartphone atau gawai seperti itu. Dan banyak sekali buku-buku atau sumber bacaan apapun yang sudah bisa diakses melalui handphone seperti itu ya Mas ya. Oke. Sebelum itu Mas Akbar Maulana mungkin bisa langsung menjelaskan kepada kita, karena kalau dilihat dari nama komunitasnya ini ada satu yang menarik, kata Nemor gitu ya. Kalau orang Madura bilangnya Nemor itu musim kemarau ya. Iya. Apa kira-kira yang melatar belakangi namanya itu adalah Baca Nemor, Mas? Iya, betul. Jadi banyak masyarakat itu yang bertanya kenapa sih kok komunitas itu kok dikasih nama Nemor gitu. Iya. Kalau bercandaan di internet itu karena kalau Nemor itu musim ocon. Jadinya capek kalau ada kegiatan. Tapi sebenarnya, Kak, pembuatan nama Nemor itu ada filosofinya gitu. Iya. Kenapa kok Nemor? Nemor itu adalah singkatan dari Nempe Elmo Kumpire. Oke. Nempe Elmo Kumpire itu kan artinya mendapatkan ilmu dengan cara yang gembira. Bahagia gitu. Kenapa menggunakan terminologi tersebut? Karena kita sebagai foundernya Nemor itu, jadi foundernya Nemor itu ada dua, Kak. Saya sama Kak Sei namanya. Oke. Nah, jadi saya sama Sei itu ingin menciptakan
ruang pendidikan ketiga di masyarakat, di mana ruang pendidikan ketiga ini tidak hanya berfokus pada ruang fisik, tapi kita ingin menghadirkan ruang non-fisik, yang dimana kita bisa mendapatkan ilmu di taman bunga, di warung kopi, di kafe, sehingga proses interaksi di dalamnya itu kan lebih ngalir gitu, karena tidak ada hierarki. Kalau di sekolah itu kan ada hierarki ya Kak, antara murid sama guru. Jadi biasanya kan tegang gitu. Nah, Nemor itu ingin menghadirkan ruang pendidikan yang tidak tegang, yang happy lah buat anak muda tersebut gitu. Terus alasan yang kedua, kenapa sih kok dikasih nama Nemor? Karena sadar tidak sadar, musim kemarau itu bagi masyarakat Madura adalah musim yang lebih menggembirakan daripada musim Nempere. Kenapa? Karena kan komoditas masyarakat Madura itu kan ada dua Kak, garam sama tembakau. Betul. Dua komoditas ini kan tidak bisa diproduksi kalau musim hujan. Nah, betul. jadi ngasih nyambung kan, Nemor itu ingin menghadirkan ruang pendidikan yang menggembirakan, dan Nemor itu merupakan entitas musim yang menggembirakan bagi masyarakat Madura. Jadi di sini ada harapan besar dari kata Nemor, Nempe, ilmu kumpira. Nah, untuk anggotanya sendiri, ini kan sebuah komunitas ya, otomatis punya anggota dan lain sebagainya. Ini apakah harus ada umur khusus dari umur sekian, harus sampai umur berapa seperti itu Mas? Ya, kalau umur khusus itu sebenarnya tidak ada ya Kak. Karena di komunitas Nemor sendiri itu ada anak SMA sama anak mahasiswanya. Tapi sebenarnya di awal pendirian Nemor itu kita mengonsepkan bahwa Nemor itu difokuskan ke anak SMA. Kenapa? Karena dari pengalaman saya Kak, sebagai orang Sumeneb yang merantau pendidikan tinggi di Surabaya, itu ada semacam rasa culture shock. Kenapa? Karena mahasiswa Surabaya dan Malang itu Kak, proses dialektikanya, diskusinya, terus proses penyerapan informasinya itu lebih tinggi daripada masyarakat yang ada di Sumeneb. Kenapa? Karena budaya diskusi dan budaya membaca itu kan belum terbentuk nih di Sumeneb dengan baik. Jadi mau tidak mau, Nemor itu ingin menghadirkan ruang yang bisa mengedukasi anak SMA untuk membentuk habitus atau kebiasaan baru, sehingga ketika dia mengenyam pendidikan tinggi di luar Sumeneb, jadi mereka sudah tidak kaget lagi dengan budaya semacam itu. Gitu. Bahkan bisa cepat beradaptasi gitu ya. Betul. Nah, untuk bacaan nih Mas, kan sebelum diskusi otomatis harus ada sesuatu yang dibaca toh? Nah ya, kalau sejauh ini kira-kira ini kan umurnya rata-rata dari usia SMA. Biasanya sejauh ini mereka lebih suka baca yang fiksi, non fiksi atau gimana? Ya, kalau untuk anak SMA itu Kak, yang saya lihat mereka itu kebanyakan sering membaca bacaan yang fiksi. Fiksi ya. Kenapa? Karena anak SMA sekarang itu ternyata lebih banyak membaca Wattpad gitu Kak. Nah, yang tulisan-tulisan fiksi itu. Nah, jadi mereka itu lebih nyaman membaca fiksi. Dan ketika mereka ingin membaca buku non fiksi, misalkan kayak bacaan teoritis gitu Kak, bacaan metodologis, mereka itu mengalami semacam kondisi yang bingung dengan berbagai istilah yang ada di bacaan buku tersebut. Karena mungkin bahasanya ya? Bahasanya yang terlalu tinggi kan kalau teoritis itu. Misal nih, ada anak SMA di Nemor itu bingung, apa sih Kak yang dimaksud egaliter itu? Apa sih Kak yang dimaksud feminis itu? Gitu. Itu kan istilah-istilah asing kan yang tidak muncul di lingkungan sekolah gitu Kak. Betul. Berarti karena usianya belum sampai gitu ya? Nah, kemudian Mas, untuk saya lupa nanya ini. Ini komunitas ini berdiri tahun berapa ini? Komunitas Nemor itu berdiri tanggal 5 Desember 2023. 2023. Masih eksis ya? Maksudnya eksis. Sekarang? Sampai sekarang. Pertemuannya itu sendiri kapan, Mas? Kalau pertemuan rutin itu setiap bulan, 1 bulan itu 2 kali Kak. 2 kali. Dan itu tadi bebas ya, mau di mana aja gitu ya? Biasanya di Taman Bunga. Di Taman Tapi Bunga. biasanya di luar kegiatan rutin itu biasanya kita ngadakan ngopi bareng gitu Kak. Kopdar gitu. Ya. Tapi sebenarnya Kak, komunitas Nemor itu tidak hanya mengadakan kegiatan baca bareng. Tetapi Nemor itu aktif melakukan kegiatan di sekolah dan juga pernah mengadakan kegiatan di Rutan Sumeneb. Gitu. Kenapa kok di sekolah? Karena kan target awal kita kan emang ingin membentuk budaya dialektika di anak SMA. Jadi kita membiasakan untuk menghadirkan bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana cara membaca yang baik itu. Kalau yang rutan itu kita mengadakan
proses pengajaran di sana gitu Kak. Oke. Terus kemudian sejauh ini Mas untuk buku atau Wattpad yang dibaca mereka, genrenya kan masih romantis-romantis, fiksi gitu ya. Oke. Itu ada target khusus gak sih, misalnya sebulan harus hatam 5 judul misalnya gitu? Target khusus dari Nemornya? Iya, untuk anggotanya gitu. Oh enggak, kalau Nemor itu enggak ada target khusus Kak. Mereka datang mau baca buku apa, it's okay. Datang nggak bawa bacaan apa-apa, it's okay. Karena kita kan sudah menyediakan buku di situ gitu Kak. Bahkan kita juga bukan hanya fokus pada buku, mereka mau bawa koran, majalah, it's okay gitu. Jadi kita lebih fleksibel aja. Selama mereka happy, ya yuk gitu. Oke. Sejauh ini masih anak SMA dan anak kuliahan gitu. Iya. Nah, terus gimana? Mereka sejauh ini ada keluhan nggak sih Mas kayak gitu? Kalau keluhan selama ini kayaknya belum ada ya Kak. Belum ada ya. Justru yang ada itu mereka merasa apresiasi dengan keberadaan Nemor. Kenapa? Karena mereka itu yang awalnya, yang anak SMA ya Pak, yang awalnya mereka nggak tahu caranya nulis yang baik, mereka akhirnya bisa paham caranya menulis yang baik. Dan mereka itu ada beberapa anak Nemor itu yang kita memang bimbing Kak untuk ikut lomba. Dan alhamdulillahnya ada anak Nemor itu yang berhasil juara lomba 1 esai sama ini kalau nggak salah juara lomba nomor 2 esai kalau nggak salah gitu. Berarti itu ranahnya KTI ya? Iya. Kayak Jadi gitu. kalau ada anak SMA yang mau ikut lomba dan mereka bingung nih gimana sih Kak cara nulis yang baik itu, kita akan bimbing dengan maksimal dan tanpa biaya gitu. Alhamdulillah. Oh, berarti kalau seperti itu karena sudah ada bimbingan nulis segala macam, ini juga perlu diulik bagaimana latar belakang foundernya sendiri. Kalau Mas sendiri berarti dulu gimana? Memulai proses suka sama dunia literasi ini? Saya mulai suka dunia literasi itu sebenarnya dari SMA ya Kak. SMA itu saya sudah ikut ekstrakurikuler KIR, kelompok ilmiah remaja. Tapi di SMA itu kegiatan literasi saya belum maksimal. Kayak masih aras-arasan buat baca. Nah, akhirnya sejak kapan saya itu aktif mulai membaca? Itu sejak semester 1 di kuliah. Kenapa? Karena saya merasa malu, Kak. Teman-teman saya yang di luar Sumeneb itu bacaannya luar biasa, sedangkan saya kok kayak gini gitu. Gitu. Berarti karena udah ngerasa punya lingkungan yang tepat, saya merasa minder nih kalau nggak gitu ya? Iya, jadi kayak malu lah, masa saya nggak kuat bacaannya gitu ya. Terus mulai aktif menulis itu, saya mulai aktif menulis di media itu tahun 2020 Kak. 2020. Kebetulan tulisan saya itu sudah terbit di media nasional kayak di Detik, di Mojo, ya, dan beberapa media nasional lainnya. Terus alhamdulillahnya juga pernah juara lomba 1 esai nasional tentang kerelawanan dan juara 3 lomba artikel internasional. Alhamdulillah, kalau Masnya sendiri punya media khusus nggak untuk menampung tulisan-tulisannya, misalnya pakai apa ya, blogger atau apa kayak gitu? Pakai kayak gitu? Kalau di Nemor itu belum ada blogger. Sebenarnya ada sih blognya sudah kita buat, tapi ternyata anak-anak itu masih belum tertarik untuk nulis esai. Nah, kita itu punya media tampung sebuah tulisan itu dengan konten feed di IG. Jadi mereka yang punya opini silakan tulis, nanti tulisan opininya itu kita sunting dan kita terbitkan di IG-nya Nemor gitu Kak. Kalau sejauh ini pernah nggak sih komunitas baca Nemor ini ngadain suatu event atau kompetisi tentang dunia literasi kayak gitu? Misalnya bercerita bareng atau apa gitu lah pokoknya. Kalau lomba itu masih belum Kak. Belum ya? Karena sebenarnya sudah kami rencanakan tapi belum terrealisasikan gitu Kak. Kenapa? Karena ya masih terhambat di masalah anggaran gitu Kak. Karena kan kami emang independen dan tidak ada sponsor gitu. Betul. Kak. Komunitas lagi ya. Bergerak sendiri. Sejauh ini anggotanya sudah berapa Mas? Anggotanya itu kayaknya ya Kak, saya nggak hitung ya, itu kayaknya 20-an. 20-an? Iya, 20-an. Rata-rata cowok atau cewek Mas? Nah, kebanyakan cewek Kak, itu uniknya. Jadi kalau ada baca bareng tuh, si cowok minoritas. Betul. Atau mungkin ya, gimana ya, kedepannya ini ada rencana yang belum terrealisasi tapi akan dilaksanakan dalam waktu dekat mungkin? Kalau yang belum terrealisasikan kayaknya nggak ada Kak, tapi kita ada
program yang ingin kita konsepkan yaitu baca cerpen bareng sama rutan. Sama anggota-anggota rutan di sana. Karena kami melihat waktu itu ya, waktu kita ngajar di rutan, mereka itu punya keinginan buat nambah pengetahuan dan buat baca gitu, Kak. Itu konsepnya kayak semacam seminar apa gimana sih? Yang mana? Yang di rutan itu. Yang pengajaran itu. Yang pengajaran itu kan kita itu ngajukan program dan di ACC untuk membantu dalam kegiatan ini. Sekolah apa ya? Yang program A, kelas B, kelas C itu, Pak? Paket, iya, paket A, paket B, paket C itu. Nah, jadi Nemo itu kebagian untuk ngajar paket A-nya. Nemo, berarti setara SD. SD ya. SD-nya ya, Oke, sejauh ini sudah gimana ya? Lumayan lah ya. Untuk sebuah komunitas baca di lingkungan yang mohon maaf tidak terlalu banyak menyukai dunia literasi, tapi komunitas ini masih bisa berjalan sampai sekarang. Nah, kemudian Mas, kira-kira apa ya yang menjadi latar belakang sampean mendirikan ini, dan bagaimana sih cara sampean tetap bisa menggait mereka agar mereka juga bisa tertarik untuk gabung kayak gitu? Kalau latar belakang itu gara-gara ini, Kak. Saya habis lulus 2022, kan balik ke Sumeneb ya. Saya resah, kok nggak ada ya ruang yang bisa menampung bacaan kita gitu. Kenapa sih bacaan itu harus ditampung sama banyak orang gitu, Kak? Karena bacaan kalau hanya diendapkan sendiri itu tidak bisa berkembang gitu. Kalau kita ceritakan itu kan bisa menghasilkan proses diskusi yang panjang. Jadi kita bisa menambah perspektif yang baru. Kalau ada orang lain yang menceritakan yang mendengar cerita kita. Nah, waktu itu saya nyari, kok nggak ada ya komunitas baca di Sumeneb itu yang bisa menjadi ruang bercerita bersama gitu. Nah, akhirnya saya sama kakak kelas saya yang kebetulan dia juga suka baca, saya ngechat, bikin komunitas baca yuk di Sumeneb. Nah, akhirnya pada tanggal 28 itu kita ngopi bareng sama Say itu namanya, dan di tanggal 5 Desember itu kita mendirikan pertama kali Sinemor ini gitu, Kak. Terus, berarti yang gabung kalau anak SMA itu masih sekitar kota aja berarti ya? Rata-rata yang anak SMA di Nemor itu dari Semada sama Man, Kak. Sama Man. Mereka mungkin di sekolah juga gabung sama lembaga pers kalau di kampus. Kayak gitu juga gak sih? Kalau yang SMA itu? Iya. Kayaknya bukan pers sih, Kak, lebih ke kirnya. Oh, kir ya. Kalau pers itu dari mahasiswa udah ya. Terus ini lagi Mas, kan banyak juga ya media-media online yang nerima tulisan. Mereka kan ngikutnya lomba kalau ada event aja gitu ya. Kalau dari ceritanya Mas tadi, itu kira-kira ditarget gak sih? Soalnya kan sekarang kita bebas ngirim misalnya tajuk atau kolom, cerpen, puisi dan lain sebagainya ke media-media tersebut. Ada nggak yang udah nyoba itu? Misalnya di Radar kayak gitu, atau Kabar kayak gitu? Ada sih, Kak, yang ngirim, tapi kayaknya belum lolos gitu, Kak. Belum lolos, karena kami memang sadar mereka itu masih perlu bimbingan yang lebih ekstra untuk bisa menghasilkan tulisan yang lebih tajam gitu. Tapi setidaknya saya menghargai usaha-usaha anak SMA di Nemor itu yang mau aktif untuk terus menulis gitu, Kak. Setidaknya kan mereka sudah terlatih nih sejak dini untuk berpikir secara sistematis dan analitis gitu, Kak. Karena bacaannya itu rata-rata fiksi, berarti yang mereka tulis juga fiksi gitu? Rata-rata yang ikut itu lomba cerpen, lomba puisi gitu, Kak. Nah, kemudian Mas, apa lagi ya? Kira-kira ini ada rencana apa yang akan dilakukan oleh komunitas ini untuk bisa menambah jumlah personelnya? Bisa, atau mungkin ada demo ke sekolah-sekolah kayak gitu? Kalau datang ke sekolah-sekolah itu sudah dilakukan ketika pertama kali Nemor berdiri, Kak. Jadi kegiatan pertama Nemor itu datang ke SMA Negeri 2 Sumeneb mengadakan pelatihan menulis esai di kirnya Semada. Gitu. Terus untuk menambah daya tarik Nemor itu kita mengadakan program yang namanya English Fair. English Fair itu adalah kelas bahasa Inggris gratis yang targetnya itu anak SMA. Karena ternyata, Kak, anak SMA di Sumeneb itu masih belum paham grammar, masih belum paham strukturnya gitu, Kak. Jadi kita menghadirkan kelas itu secara gratis agar akses mereka untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik itu lebih terbuka. Kenapa? Karena
program English Fair ini kan gratis gitu Kak. Gratis ya, oke. Selain itu, kalau mahasiswa sendiri gimana Mas? Apakah ada nih salah satu mahasiswa di Kabupaten Sumeneb yang juga tertarik kayak gitu? Karena kan rata-ratanya anak SMA gitu ya. Ada nggak kira-kira? Kalau mahasiswa juga banyak Kak. Rata-rata ya dari mahasiswa Gapura ada, terus dari mahasiswa Uniba juga ada gitu Kak. Oh ya, saya jadi ingat ini Mas, kalau ngomongin Gapura ya, di situ berdasarkan pengalaman saya ya, rata-rata kalau udah pindah nih misalnya ke Pondok Pesantren Anukoya, rata-rata mereka juga bisa nulis kayak gitu. Iya, jadi rata-rata Kak, mahasiswa yang masuk Nemor itu dari lulusan pondok pesantren. Karena mereka sudah kuat basic membacanya, tapi lagi-lagi problemnya kok nggak ada ya ruang membaca bersama di Sumeneb. Akhirnya ketika mereka menemukan Nemor, mereka tertarik untuk gabung gitu Kak. Oke, kalau misalnya pas Kopdar nih Mas, kan berarti harus ada sesuatu yang didiskusikan. Dia nggak sih pertemuannya sebulan berapa kali? Sekali? Kalau kegiatan rutinnya 1 bulan 2 kali. Oh, 2 kali. Kalau ngopinya tergantung ya, terserah. Oke, ngomongin diskusinya, itu setiap pertemuan apakah misalnya nih minggu ini ya bagianmu, minggu di pertemuan berikutnya ini digituin nggak sih? Biar mereka juga terlatih buat mempresentasikan kayak gitu. Diskusi yang mana nih Kak? Yang diskusi kegiatan rutin Kak atau yang di ngopi? Yang di rutinnya. Kalau ngopinya kan bebas kapan aja kan. Iya, yang di rutinnya. Kalau yang di rutinnya itu kita emang ngasih ini Kak. Setiap orang itu punya waktu untuk menceritakan tentang buku yang mereka baca. Jadi setiap orang itu punya kesempatan untuk bercerita sama-sama. Setelah itu baru ada sesi yang namanya sesi diskusi. Sesi diskusi itu setiap orang boleh ngajukan pertanyaan dan setiap orang juga boleh menjawab pertanyaan tersebut. Oh, dibacanya berarti masih di tempat, bukan sebelum itu? Bacanya kita baca bareng di tempat, ceritanya cerita bareng di tempat gitu. Oke. Sejauh ini ada nggak kira-kira yang suka penulis yang lumayan agak lama, misalnya siapa namanya? Senogo Miraji Dharma kayak gitu, atau misalnya Munama Sari dan lain sebagainya. Ada nggak ya sampai kayak gitu? Yang maksudnya gimana Kak? Mereka dari siswa ataupun mahasiswa, ngomongin penulis itu kan apa ya namanya? Beliaunya kan sudah lumayan penulis legend banget kayak gitu. Bahasanya juga agak lumayan tinggi kayak gitu. Kalau anak SMA itu Kak, penulis nasional yang mereka sukai, bukan sukai sih, yang populer ya di kalangan mereka itu Laila S. Hudori sama Terelie. Terelie, oke. Bukunya juga sudah banyak banget ya. Oke, Terelie. Misalnya kalau kayak Eka Kurniawan nih. Eka Kurniawan mereka nggak kenal ya. Oke. Berarti kalau penulis-penulis yang cukup zaman itu nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Kemudian hal apa sih Mas yang menjadi apa ya kira-kira yang menjadi pertimbangan hal apa yang bisa menjadi yang bisa menarik untuk mereka bergabung kalau misalnya komunitas ini nanti akan mengadakan suatu belajar bareng, tapi yang anak-anak kecil gitu tuh yang suka kayak dongeng atau storytelling kayak gitu, gimana? Nah itu salah satu PR besar di Nemor Kak. Bagaimana kita bisa menjadi wadah untuk anak-anak kecil juga buat datang gitu Kak. Karena kan kalau mengajak anak kecil itu butuh butuh program khusus ya, kayak keahlian khusus gitu Kak. Kayak mendongeng bersamanya gimana, terus caranya merangkul mereka gimana gitu. Nah itu kayaknya masih belum terbentuk di Nemor untuk menarik anak-anak kecil itu gitu Kak. Iya, soalnya sejauh ini kayaknya menjadi event tahunan juga ya. Saya pernah ngeliat kayak ada lomba storytelling yang dilaksanakan kayak di pendopo. Cuma apa ya, yang mengadakan itu kayaknya bukan dari komunitas atau apa, atau mungkin komunitas ini bisa mengajukan ke pihak yang bersangkutan, orang-orang di Pemda mungkin untuk melakukan hal seperti itu mungkin gitu. Sebenarnya kalau ngomongin kerjasama dengan pemerintah itu, kita itu sudah ngajakkan kerjasama sama Dinas Perpustakaan Sumeneb ini, Dinas Arsip ya, itu untuk menjadi surplus buku buat Nemor gitu Kak. Nah rencana emang ada mau ngajak kerjasama dengan instansi-instansi lain di Sumeneb,
tapi belum terrealisasikan gitu Kak. Karena kebetulan ya anggota intinya, pengurus intinya Nemor itu masih masih ada kesibukan yang lain gitu Kak. Jadi belum bisa fokus untuk membangun kerjasama dengan instansi lain di Sumeneb gitu. Berarti pengurusnya sendiri juga masih mahasiswa juga ya? Kalau pengurusnya itu sudah 4 orang itu sudah lulus kuliah, 1 orang masih mahasiswa, 2 orang itu SMA Kak. Oke. Kenapa kok ngambil mahasiswa sama SMA? Karena kita ingin meregenerasi. Jadi tapi yang SMA itu kan cuma 2 orang, berarti sebagian kecilnya aja ya? Iya. Jadi harapan saya sebagai founder itu, Nemor itu bukan hanya hadir ketika saya sudah ada di sini, tapi juga bisa tetap eksis ketika saya sudah keluar dari Sumeneb, misalkan saya berkeluarga atau bekerja gitu Kak gitu. Oke. Ya, mungkin sebelum kita tutup ya untuk podcast talk show di sore hari ini, ada harapan yang disampaikan oleh Masnya terkait dari adanya komunitas Baca Nemor yang ada di Kabupaten Sumeneb, dan juga mungkin ini bisa berbentuk ajakan kepada yang lain agar lebih dikenal lagi komunitas ini. Ya, kalau harapan saya ya Kak, saya berharap lembaga pemerintah maupun lembaga swasta di Sumeneb itu bisa berkolaborasi dengan banyak komunitas literasi maupun komunitas budaya di Sumeneb. Karena dengan berkolaborasi maka kita bisa menghadirkan ruang literasi yang lebih luas di masyarakat gitu. Oke. Oh iya, saya ada ini Mas. Saya ada satu komunitas yang kebetulan saya pernah tahu gitu ya. Saya tahu salah satu salah satu orang di dalamnya. Mungkin Mas pernah dengar Rulis gitu ya? Rulis, nama komunitasnya? Berbentuk komunitas kayak gitu. Dan di situ Mas, untuk istilahnya? Bukan ketuanya ya. Pokoknya orang-orang atasnya itu. Nah, beliau ada Pak Anton. Oh, kurang tahu. Oke. Ya pokoknya komunitas tersebut juga kayaknya sudah begitu nulis dan kayaknya lebih lama seperti itu Mas. Mungkin juga bisa bincang-bincang dengan beliau. Iya, sebenarnya Nemor itu juga senang berkolaborasi sama komunitas yang lain. Kayak misalkan minggu kemarin kita itu berkolaborasi sama Sumeneb Book Party. Jadi Book Party. Book Party apa itu? Sumeneb Book Party itu komunitas baca juga di Sumeneb Kak. Mereka itu kan mengadakan event merayakan Hari Kartini. Nama eventnya itu Panggung Kecil. Jadi Panggung Kecil itu adalah ruang untuk perempuan-perempuan Sumeneb menyampaikan isi hatinya, baik itu melalui esai, puisi, atau cerpen gitu. Nah, Nemor itu berkolaborasi sama Sumeneb Book Party itu. Selain itu, Nemor itu juga pernah berkolaborasi sama Malaka Kopi. Oke. Jadi kafe ya? Ya, warung kopi itu. Jadi kita itu menjadi peserta untuk menuliskan karya puisi. Jadi waktu itu mereka itu mengadakan event seni lukis, terus seni lukis itu diterjemahkan dengan puisi gitu Kak. Gitu. Berarti anggota komunitas Baca Nemor juga ikut di dalamnya, nulis juga puisinya. Oke. Jadi ya harapan saya itu, ayo semua komunitas yang ada di Sumeneb kita aktif berkolaborasi, karena kita memahami bahwa manusia itu sifatnya terbatas, artinya komunitas itu juga terbatas, dan kalau kita bisa saling berkolaborasi maka saya niscaya bisa menghasilkan program-program yang lebih besar dan juga berdampak lebih luas kepada masyarakat. Oke. Ya, terima kasih Tretan Madura yang sudah membersamai kami ya, dan sudah memantau untuk podcast talk show di sore hari ini bersama dengan Mas Akbar Maulana selaku founder dari komunitas Baca Nemor atau Nempe Elmo Kumbire ya. Jadi segala sesuatu kalau sudah berbentuk ilmu pengetahuan harus disambut dengan rasa yang bahagia. Oke. Ya, terima kasih untuk kebersamaan Tretan Madura dan juga Mas Akbar Maulana yang sudah bersedia hadir ke studio untuk sore hari ini di hari Sabtu weekend 9 Mei 2026, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.